Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Tebal Maisa ada TP-Link WA5110G akan saya upgrade menjadi DDWRT. Setelah sekian lama saya googling di YouTube juga nggak nemu cara upgrade DDWRT pada router ini, maka saya akan memaparkan di sini, yaitu upgrade DDWRT TP-Link WA5110G tanpa bongkar-bongkar IC BIOS atau IC EEPROM ya, kita bisa langsung upgrade. Dimas Diajang, terima kasih ya sudah subscribe di Mahesa Droid, dan yang belum subscribe please subscribe ya. Ya, langsung saja teman-teman, kita akan pastikan dulu atau lihat versi firmware-nya. Di sini saya contohkan sebagai praktek yaitu TP-Link WA5110G versi 2 ya. Tidak hanya WA5110G tapi juga bisa diterapkan pada WA5210G. Dengan catatan pada TP-Link atau router teman-teman sudah upgrade ke UBNT, yaitu sudah memakai IC berkapasitas 4 MB. Pastikan teman-teman sudah download keempat file ini, yaitu ada file transferring, ada WinSCP, ada program putih, dan firmware DDWRT versi 1 dan versi 2. Ini berlaku buat 5110G dan juga buat WA5210G. Oke, saya akan ping dulu ke IP Ubiquiti ya, karena TP-Link saya sudah saya upgrade ke Ubiquiti sebelumnya, yaitu ping ke 1.20. Kita akses ke browser, bahwa pastikan kita sudah dalam firmware UBNT atau Ubiquiti. Oke teman-teman, saya akan login dulu. Ini adalah tampilan UBNT NS2 TP-Link WA5110G. Buat teman-teman yang mau upgrade ke DDWRT, baik itu 5110G atau 5210, pastikan sudah dalam firmware UBNT, yaitu dengan kapasitas memori 4 MB. Saya pakai memori Winbond ya. Pertama kita ekstrak dulu filenya, karena saya tadi versi 2, saya ekstrak firmware DDWRT yang versi 2. Di sini udah dijelaskan di dalam RAR ini ada tata cara instalasinya untuk proses flashingnya. Ini kita ping lagi ke Ubiquiti 192.168.1.20. Oke, udah ada replay ini, udah terkoneksi dengan UBNT. Lalu saya akan ping ke IP DDWRT yaitu 1.1 ini. Oke, masih RTO karena ini dalam keadaan UBNT. Kita minimize dulu command prompt atau pingnya. Lalu kita buka file transferring data ini, yaitu WinSCP. Kita buka WinSCP, lalu kita setting pada video berikut. Kita pilih SCP. Pada hostname kita isikan IP UBNT. Lalu masukkan password dan user UBNT yang teman-teman pakai ya. Di sini saya masih standar UBNT dan UBNT. Lalu klik login. Oke, pada folder ini kita udah terbuka interface ke WinSCP, yaitu udah dalam menu dalaman atau isi TP-Link. Kita harus menuju ke root dalam menu yang sebelah kanan, lalu kita pilih TMP ya. Pada folder TMP ini kita klik, nanti kita buka, yang nantinya akan kita pastikan sebuah file DDWRT. Kita arahkan pada antarmuka yang kiri, kita cari file DDWRT yang udah kita ekstrak. Ini ada buah 4 ya, atau 4 file yang akan kita copy ke folder TMP pada WinSCP ini. Ada 4 file yang harus di copy ke folder TMP pada WinSCP ini. Pastikan 4 file sudah tercopy dan sudah masuk pada folder TMP pada WinSCP. Ada 1, 2, 3, 4 file. Lalu kita minimize dulu WinSCP ini. Cari dulu petunjuknya. Di sini banyak petunjuk ya, dan sudah ada script yang nantinya untuk diinstal lewat putih. Lalu kita buka putih, klik 2 kali. Nah, di sini pada hostname IP address kita masukkan IP UBNT 192.168.1.20. Oke, kita disuruhkan untuk login ke router kita, yaitu router UBNT kita. Saya masih standar login UBNT dan password UBNT.
Nah, udah masuk, ada muncul logo pagar itu, tanda udah masuk ke TP-Link. Lalu ada beberapa script yang harus teman-teman install via CMD ini. Langkah pertama, kita install baris pertama, copy. Pastekan pada CMD dengan cara klik kanan, ada DD, IF, lalu enter. Kita tungguin karena file yang pertama lumayan gede ini, sekitar 4 MB dalam flashingnya. Oke, sudah ada keterangan record in dan record out, adalah notifikasi ya bahwa udah selesai flash yang pertama. Lalu flash lagi baris kedua, kita copy, paste dengan cara klik kanan pada command prompt putih ini, lalu tekan enter. Oke, sudah masuk, ini ada record in dan out, menandakan udah selesai. Oke, kita lanjut script yang ketiga, kita copy lagi perintahnya, lalu paste dengan cara klik kanan pada command prompt ini, lalu tekan enter. Lanjut script yang terakhir, yaitu script yang keempat. Kita copy dd spasi if bla bla bla, ini kita copy, lalu paste dengan cara klik kanan dan tekan enter. Ini adalah script atau flash yang terakhir, DDWRT WA5110G atau WA5210G. Oke, sudah selesai. Ada 4 script sudah kita flash atau 4 file. Lalu terakhir adalah ketikan reboot di sini, lalu enter. Oke, maka TP-Link akan disconnection atau akan melakukan rebooting ya setelah kita selesai flash firmware DDWRT via putih ini. Oke, kita lanjut apakah kita berhasil flashing DDWRT pada TP-Link WA5110G. Oke, semua program kita closing aja, ada WinSCP dan putih semua kita closing. Kita fokus ke TP-Link-nya, kita cabut dulu ke pelan, lalu kita koneksikan ulang atau kita reboot manual ya. Oke, di sini kita buka lagi command prompt atau ping yang tadi kita minimize, menandakan bahwa UBNT sudah RTO dan DDWRT sudah replay. Ini menandakan IP sudah berubah dan otomatis flash firmware DDWRT pada TP-Link ini sudah berhasil. Oke, kita coba akses. Kita masuk ke IP tidak UBNT lagi tapi IP DDWRT, yaitu kita ketikkan di address bar ini 192.168.1.1. Oke, masuk ke firmware DDWRT, kita berhasil. Di sini kita akan disuruhkan untuk login. Nah, di sini kita bingung karena kita belum setting pada username dan password di DDWRT ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan reset dulu TP-Link ini dengan cara seperti reset pada Mikrotik. Beda lagi caranya setelah di DDWRT. Kita tahan tombol reset, lalu masukkan kabel LAN yang udah terkoneksi dengan PoE tentunya. Seperti reset Mikrotik caranya. Lalu kita tungguin beberapa saat. Oke, kita lepas, kita cabut LAN-nya dan masukkan kembali. Kita coba lagi ke browser untuk akses DDWRT dengan harapan kita bisa disuguhkan ke menu awal untuk akses username dan password DDWRT. Kita ketikkan lagi IP DDWRT. Yap, teman-teman, kita berhasil. Kita disuguhkan untuk akses atau ditujukan ke menu setting username dan password DDWRT. Kita set ya, saya di sini contohnya root dan root ya. Oke, kita berhasil sudah masuk DDWRT WA5110G. Ini juga bisa diterapkan di TP-Link WA5210G dengan catatan firmware sudah UBNT dan otomatis IC sudah berkapasitas 4 MB baik itu Winbond atau merek lainnya. Oke, ini adalah settingan atau gambaran menu pada DDWRT. Yang jelas ini sudah bisa dual SSID ya pada TP-Link yang sudah kita upgrade ke DDWRT ini. Kita berhasil upgrade DDWRT TP-Link WA5110G. Nah, ini contohnya saya pada menu wireless ini sudah menyediakan atau support fitur menu dual SSID pada wireless yang akan kita pancarkan nantinya. Saya contohkan di sini akan setting dual SSID. Sama saja settingannya pada DDWRT yang lainnya.
mirip ya pada DWRT yang TP-Link lainnya. Dan di sini kita bisa melihat status ya. Pada menu status ini, pada memori, pada CPU dan lain-lain, sini udah tergambar jelas keadaan memori dan CPU pada TP-Link ini yang sedang bekerja ya. Pada sisi info kita juga bisa mengetahui proses atau sesuatu yang sedang berjalan pada kinerja TP-Link WA5110G ini. Oke, cukup jelas dan kaya fitur tentunya daripada TP-Link ori bawaan. Setelah kita upgrade DWRT, tentunya akan lebih kaya fitur. Semua link file saya sertakan di deskripsi video ini, baik itu programnya maupun firmware DWRT, yaitu versi 1 dan 2. Sekian, semoga bermanfaat. Kita sudah berhasil merubah TP-Link WA5110G maupun WA5210G UPNT menjadi firmware DWRT tanpa bongkar IC BIOS atau IC program EEPROM ya. Buat yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah subscribe di MySaDroid Channel, dan yang belum subscribe silahkan subscribe supaya MySaDroid tambah semangat dan bisa memberikan tutorial yang lebih menarik lainnya. Dan jangan lupa klik logo lonceng biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap MySaDroid upload video yang terbaru. Sekian, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng.